Sore hari ini dengan kabar dan informasi menarik seputar pemilu selama 1 jam ke depan. Salah satunya adalah mengenai politikus Marwarar Sirait yang pamit dari partai berkepala banteng PDI Perjuangan. Live langsung agenda kampanye para capres dan cawapres serta perkembangan terbaru dari kabar-kabar terhangat mengenai pemilu dan Pilpres 2024 pun semuanya akan kami hadirkan di kabar pemilu kali ini. Kami kabarkan, Anda putuskan, inilah kabar pemilu selengkapnya. Sebulan menjelang pencoblosan di TPS, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus meningkat dan telah menembus angka 51,8%. Survei terbaru yang memproyeksikan hasil Pilpres bakal berlangsung satu putaran ini dirilis oleh Indonesia Polling Station atau IPS hari ini. Dalam rilisnya, hari ini disebutkan bahwa pasangan nomor urut 2 dengan elektabilitas sebesar 51,8% jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3. Yang masing-masing pemirsa hanya 21,3% dan 19,2%. Keunggulan Prabowo Gibran juga terlihat dalam simulasi jika Pilpres terjadi 2 putaran, di mana pasangan nomor urut 2 bisa unggul hingga 60,3% dari pasangan Anies Muhaimin. Sementara jika berhadapan dengan pasangan Ganjar Mahfud, maka pasangan nomor urut 2 bisa unggul dengan perolehan 59,4%. Sementara itu, IPS juga merilis sikap publik yang mayoritas menginginkan Pilpres hanya berlangsung satu putaran. Satu lagi politisi senior Marwarar Sirait pemirsa menyatakan mundur sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Marwarar mengaku mundur dari PDIP untuk mengikuti Presiden Joko Widodo. Dari PDI Perjuangan, sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum Mega dan Mas Hasto. Sekian. Di tengah memanasnya hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo, satu lagi kader senior dari PDIP memilih mundur dari PDIP. Marwarar Sirait telah berpamitan dan mengembalikan kartu tanda anggota partai kepada Wasekjen PDIP Utut Adianto di kantor DPP PDIP Senin malam kemarin. Marwarar yang akrab dipanggil Bung Ara ini mengunggah video pengunduran dirinya di media sosial. Ia mengaku memilih mundur dari partai untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Dan itu proses panjang dari dua orang yang sering bertarung kemudian bisa bersatu. Dan ini adalah contoh. Coba bayangkan kalau politisi di Indonesia hanya berpikir bertarung, konflik. Mari kita belajar dari Jokowi dan Prabowo yang mengerti waktunya bertarung dan bersatu. Saya pikir kita punya contoh yang baik. Kalau nggak cuma pidato-pidato aja. Pidato tentang persatuan, tentang kerukunan, tapi pemimpinnya tidak menunjukkan kerukunan. Jadi saya ikut dengan langkah Pak Jokowi dengan alasan bahwa beliau menurut saya justru sosok Bung Karno yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dekat dengan rakyat, berani melawan asing. Dan berani juga mengompakkan semua kekuatan itu, ya semua kekuatan politik ada di figur Pak Jokowi. Saya ikut beliau dengan alasan yang sangat jelas. Sementara itu, Utut Adianto mengaku akan membahas pengunduran diri Marwarar Sirait di DPP PDIP. Marwarar Sirait sebagai sahabat, pengembalian kartu ini kami terima. Akan kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen dan di rapat DPP terdekat mengenai sikap Pak Ara. Sebagai sahabat, saya selalu menghargai, menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Pak Ara dan apapun yang terjadi kita tetap menjadi sahabat. Sebelum Marwarar, kader senior PDIP lainnya yakni Budiman Sujatmiko telah mundur dari PDIP dan memilih mendukung Prabowo Subianto.
Selain itu, putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo yakni Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution telah dipecat dari PDIP. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Budiman Sujatmiko yang sebelumnya telah mundur dari PDIP mengaku mengapresiasi langkah Marwarar Sirait. Ia berharap Marwarar mau ikut bersamanya mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang jelas rasa-rasanya beliau seperti saya tadi keluar dari PDI Perjuangan bukan berarti kehilangan nilai-nilai Pancasila. Keluar dari PDI Perjuangan bukan berarti kehilangan nilai-nilai ajaran Bung Karno. Seperti yang saya rasakan, keluarnya kami, dipecatnya saya dari PDI Perjuangan hanya menghapus catatan administratif sebagai kader partai, tapi tidak jiwa, sejarah, keringat, air mata, darah yang pernah kami tumpahkan melalui partai ini. Kan begitu ya? Ya, bahwa misalnya saya berharap Mas Marwarar Sirait, saya panggilnya biasanya Bung Ara gitu, saya panggil Bung Ara, saya berharap Bung Ara ya bersama-sama saya, ayo kita menjaga Indonesia seperti perintah ajaran Bung Karno. Itu juga saya kira itu wasiatnya almarhum bapaknya Pak Sabam Sirait, itu juga keinginannya pasti Ibu Megawati, bahwa Bung Marwarar atau saya tidak lagi di PDI Perjuangan bukan berarti kami tidak ada di Indonesia, bukan berarti hati kami tidak mencintai Indonesia. Barangkali inilah cara kami mencintai Indonesia dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ya saya berharap sih bergabung bersama kita. Ke kabar lain, Ketua PBNU tegaskan para pimpinan pengurus NU yang tergabung dalam tim pemenangan atau sedang berkompetisi dalam pemilu 2024 untuk non-aktif dan tidak membawa NU dalam pusaran politik. Hal tersebut merespon Ketua PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa yang sudah resmi menyatakan dukungannya untuk bergabung dan menjadi juru kampanye TKN Prabowo Gibran. Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf resmi menyerahkan surat keputusan penggantian